Yang perlu disiapkan oleh kita generasi bukan mikirin perpolitikan 2024, bukan mikirin politik jangka pendek ataupun generasi jangka pendek. Yang kita pikirkan adalah 20 tahun lagi, tahun 2045-an, siapa yang akan memimpin Indonesia 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome sahabat-sahabat semua to Elite Circle Stage 2. Saya sangat senang, antusias, sangat semangat dan juga rindu melihat kawan-kawan semua. Ini seperti reunian virtual. Banyak di antara kita yang belum pernah bertatap muka langsung, tapi kita merasa sudah satu gelombang, sudah satu ritme, sudah satu perasaan karena kita memiliki visi bersama. Apa visinya? Kita sama-sama ingin membangun al-hadarah al-islamiyah, membangun peradaban Islam. So, saya mengucapkan selamat datang bagi sahabat-sahabat semua dari Elite Circle angkatan 1 sampai angkatan ke-23, juga bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali ikut. Selamat datang, welcome, bienvenue, ahlan wa sahlan dalam forum kita. Dan ini adalah tahapan berikutnya dari Elite Circle. Kawan-kawan semua, karena kita itu sudah mempelajari sebelumnya di Elite Circle sesi pertama, maka sebagiannya sudah paham tentang apa itu EC. Saya tidak akan menjelaskan. Cuma karena ada beberapa orang yang baru bergabung, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang filosofi mendasarnya. Kenapa menyebut namanya elite? Kenapa enggak jelata aja, jelata circle gitu? Atau wong cilik circle? Sebenarnya tidak ada kemuliaan, tidak ada yang mulia elit mau orang biasa. Tapi kita berpikir bahwa yang dibutuhkan oleh umat ini adalah orang-orang yang powerful walaupun jumlahnya sedikit. Elit itulah yang diburu oleh Rasulullah ketika awal dakwah Islam. Nabi Muhammad dalam 3 tahun dakwah pertamanya itu merekrut orang-orang elit. Kenapa? Karena Rasulullah paham tentang strategi efisiensi. Orang-orang biasa kalau dia masuk Islam, orang-orang biasa misalnya kalau dia ini bergerak, maka dia tidak akan terlalu berdampak karena kapasitasnya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang elit ketika dia punya uang, punya jabatan, punya power, maka yang bisa dia lakukan lebih besar dibanding orang-orang biasa. Satu orang dampaknya bisa berlipat ganda. Makanya Nabi Muhammad berburu orang-orang yang kapasitasnya elit atau kapasitasnya di atas rata-rata. Kata Rasulullah, an-nasu ma'adin. Orang itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, dia juga akan menjadi orang yang terbaik di zaman Islam kalau dia faham. Itu dampak orang elit. Begitu orang elit itu masuk Islam, maka dampaknya langsung terasa. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam. Satu orang bisa berefek sebanding dengan 100, bisa 1000 orang. Nah, orang-orang elit inilah sebetulnya yang paling mempengaruhi kehidupan kita, mau dia muslim ataupun kafir. Kalau kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 246, Allah sering menyebutkan tentang cerita orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, raja-raja atau orang-orang yang kaya, tapi umumnya mereka ini musuh para nabi. Disebutnya Al-Bala. Allah mengatakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kalian tidak melihat orang-orang elit dari Bani Israel setelah Nabi Musa, ketika mereka menentang nabinya terus? Orang-orang elit inilah yang menjadi musuh Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Rata-rata mereka ini raja ataupun pengusaha seperti Qarun. Sekalinya mereka jahat, dampaknya nauzubillah. Sekalinya mereka merusak, kerusakan itu satu kerajaan. Kalau orang elit, wong cilik, dia nyolong 1 ekor ayam. Tapi orang elit ketika dia nyolong 1 hutan dia habiskan. Ketika orang elit dia iseng main api, yang kebakar itu 1 kota, bahkan mungkin 1 negara. Ketika orang elit posting sederhana, maka 1 perusahaan bisa terdampak. Itulah orang-orang elit. Jadi orang elit ini adalah orang-orang yang bisa berdampak dalam kebaikan, begitupun bisa berdampak pada kerusakan, keburukan, kehancuran. Maka kawan-kawan semua, filosofi kita menyebut nama kita Elite Circle, walaupun kita belum jadi orang elit.
Kita adalah anak-anak muda yang rata-rata usia kita antara 20 sampai 35-an lah. Rata-rata usia segituan yang ikut elite circle ini. Kita belum jadi orang elit, tapi kita punya cita-cita yang namanya kita pakai. Yaitu kita perlu bertumbuh menjadi elite circle muslim. Karena sekarang nanti Anda akan mendengarkan penjelasan dengan lebih detailnya. Yang menguasai kendali dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang elit, tapi bukan kita. Elite circle sebelah, bukan elite circle muslim. Maka kita menggunakan nama ini sebagai filosofi. Karena kita punya cita-cita yang panjang kawan-kawan. Sedikit demi sedikit akan saya jelaskan setiap step ini. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang maju, kadang hancur. Kalau Anda lihat konstelasi negara-negara besar sekarang, Amerika yang dikjaya mulai lemah, disalip oleh Cina yang sedang kuat ekonominya. Tapi ada pemain-pemain baru, India. Ada lebih dari 6 negara di dunia ini yang pemimpin negaranya orang ras India. Mereka sedang bangkit. Barangkali bukan Cina dan Amerika, mungkin India yang akan menang nanti dengan pemimpinnya Shah Rukh Khan misalnya. Jadi ke depan ada negara-negara yang bersiap-siap untuk mengambil alih peradaban ini. Mereka bersiap-siap. Nah, Indonesia ngapain? Apakah Indonesia akan jadi penonton terus? Kalau polanya seperti sekarang, maka Indonesia, kawan-kawan semua, di masa depan akan dipenuhi oleh anak-anak muda, tapi belum tentu menjadi pemimpin. Siklus peradaban ini sedang terjadi, kawan-kawan sekarang. Orang menyebutnya dengan istilah yang populer sekarang, disruption kan? Orang menyebutnya dengan istilah disrupsi, ataupun ada pandemi, krisis ekonomi, ada resesi. Itu semua adalah krisis peradaban yang akan melahirkan pemain baru, new player. Tapi pemain baru tidak akan bisa main, walaupun ada pergantian pemain, ada kosong 1 orang pemain dari 11 orang. Dia tidak akan bisa main kalau nggak punya kapasitas. Jadi kawan-kawan, yang perlu disiapkan oleh kita generasi bukan mikirin perpolitikan 2024, walaupun boleh-boleh aja. Bukan mikirin politik jangka pendek ataupun generasi jangka pendek. Yang kita pikirkan adalah 20 tahun lagi kawan-kawan, tahun 2045-an, siapa yang akan memimpin Indonesia? 20 tahun lagi. Yang akan memimpin Indonesia nanti adalah generasi kita. Rata-rata kita sekarang usianya 20 sampai 30 tahunan ya. Berarti nanti tahun 2045 ini kan usianya usia 40 tahunan, usia 45 tahunan. Pak Jokowi, Ganjar, Bu Megawati udah walau alam kemana itu? Atau mungkin sudah jadi guru bangsa ya. Saya jadi penonton semuanya, kita akan jadi pemain. The question is, siapa yang menyiapkan pemain-pemain ini? Siapa yang akan mendampingi generasi ini? Siapa yang bersedia untuk mendampingi pendidikan dalam jangka waktu yang panjang? Bonus demografi, kata orang, sedang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang akan menjadi negara yang produktif. Bonus demografi artinya jumlah anak muda banyak. Jumlah anak muda banyak karena fertility rate kita tinggi. Kalau orang-orang Eropa, Denmark ataupun di Australia termasuk ya, Anda tahu sendiri bagaimana fertility rate kecil sekali, rendah. Mereka mengalami krisis demografi. Itu bahaya bagi sebuah negara. Krisis demografi itu mengancam masa depan. Bahkan sampai di boosting tahun 2015 saya pernah lihat iklannya itu. Sekarang masih ada atau enggak tuh? Iklannya Do It for Denmark. Itu iklan negara resmi. Negara memberikan insentif bagi pasangan-pasangan untuk liburan ke tempat-tempat romantis. Mana aja tempat romantis? Raja Ampat, romantis enggak romantis juga. Mereka dikasih beasiswa, bukan beasiswa, dikasih tunjangan dari negara untuk ke Paris, untuk ke London, untuk ke Hawaii, untuk apa? Mohon maaf, untuk berhubungan, pacaran-pacaran, pasangan-pasangan itu agar mereka punya anak. Karena di dalam dunia kerja yang penuh dengan stres, modernisme, orang relatif tidak antusias untuk berhubungan dan kualitas pembuahannya lemah. Sehingga chance untuk membuat anak itu sedikit. Sampai negara ngasih tunjangan agar orang lain mau berhubungan dan punya anak. Kenapa? Karena angka kelahiran sedikit. Itulah yang menyebabkan banyak krisis dan jarang dikaji oleh orang melihat korelasi antara krisis demografi dan masa depan sebuah bangsa. Padahal akar dari krisis demografi, Anda tahu nggak salah satunya apa? Salah satunya akhlak. Orang tidak mau punya anak karena anak itu tanggung jawab. Anak itu penuh dengan risiko, beban, perlu ngasih pendidikan. Lebih baik punya anjing, nurut. Kalau punya anak bisa membantah.
Jadi orang-orang karena akhlaknya tidak mau punya anak berefek pada peradaban dalam 20-30 tahun ke depan. Sebaliknya Indonesia sedang mengalami krisis demografi. Jumlah anak muda banyak. Tapi angka-angka ini sebetulnya angka kosong menurut saya. Angka kosong ini, jumlah anak muda Indonesia banyak. Sekarang aja jumlah milenial 145 jutaan ya. Jumlah milenial dari 275 juta rakyat Indonesia. Kira-kira 20 tahun lagi, anak-anak yang sekarang milenial nanti kan jadi pemimpin. Akan jadi pemimpin yang kayak gimana? Apa perbedaannya dengan pemimpin yang ada sekarang? Apa perbedaannya dengan CEO, komisaris, pemilik bank, pemilik dealer mobil dengan yang ada sekarang? Apa bedanya? Jangan-jangan kita ini sedang mengalami bonus demografi, banyak anak muda, tapi nanti 2045 kita sama akan jadi follower, jadi pengikut, jadi budak, jadi pembeli, jadi konsumen, bukan jadi pemimpin, bukan menjadi game changernya. Nah, itu saya rasakan keresahannya. Bagaimana menerapkan konsep pendidikan jangka panjang itu penting, nggak ada yang mikirin. Makanya kawan-kawan, visi Elite Circle ini bagaimana kita sebagai anak-anak muda memanfaatkan bonus demografi ini untuk pendidikan jangka panjang agar kita bisa mengambil momentum Indonesia emas itu. Saya sendiri tidak terlalu perhatian dengan perubahan-perubahan politik dalam negeri ya, pemilu 2024, 29, nggak terlalu antusias dengan itunya. Jadi kawan-kawan semua, saya percaya, ini keyakinan saya, tesis saya, bahwa kalau kita ingin membangun sebuah umat, membangun masa depan Indonesia, kita perlu sabar membersamai generasi dalam jangka waktu yang panjang. Makanya pendidikan Elite Circle bukan 10 sesi, bukan 12 sesi, tapi 20 tahun. Dan saya insya Allah berkomitmen, dimanapun saya, di Indonesia ataupun di luar negeri, saya bersedia mendampingi kawan-kawan semua, konsultasi, ngobrol, bikin training, diskusi, live streaming, ataupun silaturahim ke rumah, ke kantor. Silahkan, saya bersedia selama 20 tahun ke depan. Itulah minimal setidaknya kontribusi saya untuk kawan-kawan, untuk mendampingi generasi. Karena setelah SD, SMP, SMA, dan S1, relatif tidak ada pendidikan sistematis yang diberikan kepada anak muda. Coba Anda lihat, tidak ada pendidikan sistematis. Yang ada adalah sekali-kali kursus, sekali-kali dengerin podcast, sekali-kali baca buku yang random. Makanya dalam Elite Circle stage 1 saya mengajarkan bagaimana seorang pemuda muslim memiliki visi yang jauh, bukan masa depan, tapi akhirat visinya. Dan visi akhirat itu di breakdown menjadi life planning 60 tahun ke depan. Kalau punya usia 80 tahun ya. Nah, ini kira-kira konsep dasar dari pendidikan Elite Circle. Untuk mengisi 20 tahun itu, kami sudah menyiapkan kurikulumnya, silabusnya dalam 4 level. Level pertama yang sudah kawan-kawan ikuti. Ini kalau tidak salah ada 6 orang aja ya yang tidak sempat ikut stage 1. Nah, karena memang tidak semua orang juga perlu stage 1. Ada orang-orang yang memang sudah lewat stage 1-nya karena udah memang matang ataupun sudah pernah menjalani. Nggak masalah, tapi poin utamanya seorang muslim tidak bisa berkontribusi besar kalau diri sendiri masih kopong, masih keropos, masih kerepotan dengan diri sendiri. Kalau ada anak muda yang masih berpikir weekend ini saya mau ngapain, bingung nih. Nah, itu berarti dia udah nggak punya life planning itu. Karena orang yang memiliki life planning jelas, orang yang produktif, jangankan berpikir mau ngapain, waktu yang ada tidak cukup untuk seluruh planning yang dia miliki, saking banyaknya. Maka dia akan selalu memilih the best of the best yang paling relevan. Nah, ini udah saya ajarkan dalam sesi 1, dalam stage 1. Stage 2-nya, inilah yang sedang kita pelajari selama 12 sesi ke depan. Bagaimana membangun muslim al-khabir, seorang muslim yang pakar. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ya overview programnya. Level ketiganya, seorang muslim tidak cukup memberikan kontribusi profesional dan intelektual, tapi dia perlu menjadi penggerak, muslim muharrik, the muslim aktivis. Bukan aktivis demo, bukan aktivis organisasi BEM biasa, tapi bagaimana dia memiliki mindset arsitek peradaban, arsitek sosial. Dia mampu menggerakkan masyarakat, dia mampu menggerakkan organisasi, institusi, bukan sekedar menjadi leader organisasi. Beda. Leader organisasi itu jabatan. Tapi seorang penggerak sosial tidak selalu muncul di depan. Yang jelas dia menjadi otak dari setiap perubahan. Seperti Jamaluddin Al-Afghani. Nah, itu nanti insya Allah akan kita sajikan serialnya yang lebih advance lagi. Saya sedang mengajak banyak sekali tokoh-tokoh dalam dan luar negeri akan menjadi mentor-mentor kita di Elite Circle Stage 3. Belum rampung kurikulum dan silabusnya. Jadi mudah-mudahan kalau ada
Barangkali 2024, 2025 pasti akan kami sajikan ke kawan-kawan semua. Level keempatnya kurikulum itu dalam 20 tahun ini pendidikan Elite Circle ini kita ingin mencetak leader-leader. Ini bukan training leadership sesi keempat ini. Bukan training leadership untuk perusahaan ataupun skill-skill manajemen organisasi, manajemen rapat, strategic planning, bukan. Ini adalah strategi-strategi bagaimana membangun pola kehidupan dunia. Bagaimana kita mengkaji buku-buku strategi-strategi besar, buku 7D, bagaimana kita mengkaji, membedah sirah nabawiyah untuk membuat pola-pola perubahan, bagaimana menggerakkan revolusi, bagaimana mengkudeta, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana mengamankan intelijen negara. Itu perlu dikuasai oleh anak-anak muda yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi rektor, yang akan jadi pengusaha, yang akan jadi ustadzah, yang akan jadi guru ngaji atau jadi pendidik anak-anak kecil. Perlu memahami skala perubahan sosial sebagai leader. Itu di level keempat. Mudah-mudahan kita bisa training ininya di Istanbul gitu ya, sama Mr. Jos nih, kita bawa nih kawan-kawan ini sambil di cruise. Saya pernah itu mengikuti sebuah luar biasa, ada sebuah momen dalam hidup saya bercerita tentang peradaban di dekat Galata Bridge, di depan benteng yang dulu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Bercerita tentang peradaban, langsung melihat itu oleh salah seorang mentor saya dulu waktu saya mahasiswa dulu. Nah, itu membekas di pikiran saya. Bercerita tentang peradaban tapi langsung di pusat peradaban. Kita akan bicara di Paris, akan bicara di berbagai negara. Mudah-mudahan sampai ke situ. Kawan-kawan Elite Circle ini ke Eropa nanti. Nah, itu kawan-kawan arah besar pendidikan kita dalam beberapa tahun ke depan. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.